Masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan dengan CEO dari Soko Nindo Automobile. Jadi yang memiliki dua brand di Indonesia, satu DFSK, satu lagi adalah Ceres. Wah, Ceres tadi saya dibocorin, keren banget. Kayaknya ku tunggu tuh barang. Bulan Juli lah ya. Juli lah. Ya. Sabar dikit lah. Sabar aja kita. Kalau barang bagus kita tunggulah. Jadi banyak yang ingin saya sampaikan. Saya udah punya satu mobil listrik dan mulai ketagihan, Bang. Tapi banyak sekali terutama di luar Jakarta, orang masih ragu tuh beli mobil listrik atau EV. Barangkali apa Bang Alex bisa nerangin? Betul. Bang Helmi, jadi begini sebetulnya. Jadi kita selalu, memang sudah, ini alamnya sudah terpaku dengan mobil yang digerakkan oleh fosil. Ya. Nah, mobil listrik ini sebetulnya komponen utamanya 3 saja. Ya. Baterai, inverter, motor, rotor, dan body. Jadi memang orang takut, ini gimana nanti merawatnya? Ya. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalau baterai itu sudah packing solid. Kalau inverter motor itu sudah ada jaminan nggak akan, karena komponennya juga sedikit kok. Ya. Seperti kipas angin. Emang pernah rusak itu motornya kan nggak? Jadi nggak usah takut kalau soal itu. Kemudian ada orang memikirkan soal bagaimana nanti kalau rusak. Selama masa jaminan, kalau di kita itu 5 tahun itu kita full garansi. Nggak usah takut. Termasuk baterai? Termasuk baterai. Karena baterai lah yang komponen paling mahal ya, Bang? Itu paling 40% lah. Oke. Tapi seperti ini, kita punya HP. Ya. Baterainya sama dengan baterai mobil ini. Ya. Pernah nggak HP kita itu baterainya rusak? Kan enggak. Paling turun. Turun kapasitasnya, iya. Tapi masih oke kan. Cepat low bed paling low bed, gitu aja. Mobil ada low bed juga, Bang? Nanti, tapi sekarang belum. Baru mungkin. Oke, terus. Mungkin tahun ke-8 lah baru. Okay. Tapi tahun ke-8 semua juga udah rongsok. Iya. Jadi saran saya memang ya tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang pembelian pertama itu umumnya mobil listrik lebih mahal. Karena memang baterainya itu mahal. Oke. Nah, tetapi biaya operasi setelah itu murah kali ya? Saya hitung ya. Ya. Nah, kalau untuk mobil listrik ini kira-kira per kilometer itu 250.000 lah. Per kilometer 250.000 rupiah. 250 rupiah biaya kali. Untuk listriknya. Per kilometer? Per kilometer. 250 rupiah kali, Bang. 250 rupiah ya? Iya, kalau 250.000 mahal ya, Bang? Bukan, 250 rupiah. Iya, 250 rupiah, oke. Kalau kita mau mobil fosil, katakanlah combustion, itu katakanlah rasio 1 15 km, 1 liter 5 itu bisa sampai 800 rupiah. Oke. Sepertiga lah. Ya. Itu untuk biaya untuk bensin. Bukan biaya untuk menggerakkan listrik dan bensin. Untuk perawatan hampir-hampir nggak ada, karena nggak ada tune up, nggak ada ganti oli, nggak ada busi, nggak ada busi ya. Nggak usah ditakutkan. Nah, memang masalah charging. Orang luar kota ngeri tuh. Kalau jarak jauh, kalau charging station nggak ada. Begini, memang kalau jarak jauh itu harus kita menghitung berapa nanti kita isi. Oke. Nah, saya berbicara sekarang untuk jarak di bawah 500 km. Nggak usah takut, karena di rumah, jadi abang punya mobil listrik, sampai di rumah, biasanya 8-7 jam lah untuk bisa full. Tidur, charging di rumah, besok pagi sudah penuh. Slow charging? Slow charging, kalau fast charging 30 menit, 40 menit itu. Tapi konsumsi listriknya tinggi ya, Bang? Tinggi, tapi itu nanti untuk perjalanan jauh lah. Di jalan kita di charging station. Untuk 30 menit. Tapi kalau untuk hari-hari, cukup lah ya. Tiap hari ada 200 kilo. Enggak lah, kalau apalagi kita di Jakarta ya. Enggak ada kan? Macet pula ya kan? Macet pula kan? Kalau macet itu, kalau abang makin macet, ada regenerative braking. Jadi macet itu baterainya ngisi lagi dia balik. Recharge dia. Jadi nggak usah takut itu. Maksud saya, begitu abang beli mobil listrik, biasanya diberikan ke chargernya. Nanti dipasang di rumah bersama dengan PLN. Wattnya berapa ya, Bang ya? Kalau yang slow charging di rumah itu kan slow charging ya. Slow charging. Itu berapa watt konsumsinya? Itu sudah 3.500. Tapi PLN sudah punya paketnya.
Nanti beda meterannya, karena diskonnya beda. Oh. Jadi meteran itu untuk mobil listrik ada diskonnya, jadi beda meteran. Lebih murah lagi ya? Murah lagi. Jadi nggak usah takut. Apalagi ngecas nggak tiap hari juga lah. 500 kilo memang 1 minggu paling 400 kilo pun kalau ada. Ya. Jadi ngecas mungkin sekali seminggu lah ya. Seminggu atau lah. 5 hari lah. 5 ya. hari lah. Jadi nggak usah takut kalau. Jadi kesimpulannya bukan karena saya menjual mobil ya. Menurut saya untuk ekonomi, kenyamanan, keamanan, saya kira mobil listrik ini. Aman ya Bang, dulu disu kan gampang meledak atau apa gitu. Gini, memang mobil yang lain nggak meledak juga kan? Jadi satu dari 10.000 itu meledak ya. Mungkin salah perawatan, itu saya bilang tadi. Viral dulu ya Bang? Viral. Ya memang begini, baterai yang sekarang ini, itu ada antara katoda dan anoda ada elektrolit. Itu memang sensitif kalau terlalu panas. Tapi kecil sekali kemungkinan. Kecil kemungkinan, nggak usah takut lah kalau itu. Oke Bang, tadi aku lihat lewat sini ada Zero Emission Fund. Apa sih itu Bang? Apa pula ini? Begini, perusahaan kita baik di Chongqing headquarter kita maupun Sokonindo Otomobil ini ingin memang menyumbang untuk zero emission itu untuk kota-kota besar terutama. Tapi kan kita ini kecil, kemampuan kita hanya sampai corporate level. Jadi sekarang kita ada program setiap merek internal combustion kita yang sudah mereka beli kembali ke kita akan berikan return dalam bentuk diskon mobil listrik berikutnya itu 51 juta. Jadi kita targetkan itu kita akan alokasikan hampir 200 miliar rupiah untuk membantu mobil listrik ini kan zero emission. Jadi membantu orang menukarkan. Kalau nanti akan ditukar? Kalau dia tukar, dia kembalikan ke kita, kita berikan dia 51 juta, dia beli mobil kita yang listrik dengan diskon 51 juta. Ini khusus untuk mobil listrik ya Bang ya? Dia mau... Enggak, kalau yang sebelumnya mobilnya combustion, mobil bensin, tidak? Dia kembalikan combustionnya, dia ambil listriknya, kita potong dia 51. Gitu ya? Oke. Jadi ini memotivasi orang supaya melistrikkan mobilnya. Melistrikkan mobilnya. Ini kan green energy ya. Agar zero emission CO2 itu bisa ada kontribusi kita. Begitulah kira-kira Bang Helmi. Nah, tuh dengerin ya. Jadi kalau Anda mau tukar mobil ya dari mobil bensin solar ke mobil listrik ya. Jadi bisa dibawa ke DFSK, ke Ceres juga ya? Ceres juga. Dan dapat diskon potongan harga 51 juta. 51 juta. Ini di luar dari subsidi pemerintah ya Bang? Di luar. Ini dari tambahan betul. Corporate fund. Keren ya. Jadi ini mengurangi ketergantungan kita kepada fosil ya, yang makin habis juga ya Bang? Dan tidak ramah lingkungan. Saya kira memang udah kewajiban kita bersama lah ya. Corporate atau individu untuk endeavor untuk zero emission ini. Keren. Ini yang kita harapkan ya dari peran dari sebuah corporate, tidak saja mencari keuntungan, iya memang harus untung, tetapi juga memikirkan hal-hal lain ya, memikirkan konsumen, memikirkan juga lingkungan dan sebagainya. Bang, ini pertanyaan aku terakhir. Aku tadi disuruh ngelit Bang, ini perusahaan ini mengklaim bahwa terutama mungkin Glora ya. Itu adalah mobil listrik yang sudah membantu banyak perusahaan. Apa sih maksudnya Bang? Seperti saya sampaikan tadi Bang, jadi selama ini, katakanlah ya, saya bicara sekarang mengenai logistik. Transport. Yang lagi marak nih ya? Lagi marak. Karena banyak penjualan online. Penjualan online, nah gitu kan. Kalau selama ini, kita simpel saja. Mereka itu mengeluarkan uang per kilometer operasinya itu katakanlah Rp100. Sekarang dia keluarkan itu hanya sekitar Rp250. Sepertiga biaya operasi untuk transport saja. Belum perawatan. Perawatan juga mereka itu savingnya itu hampir 70% dari existing. Kan seperti tadi. Yang ada itu kan body, baterai, inverter, sama rotor motor.
Jadi nggak ada perawatan. Oke. Nah, ini sangat membantu, membantu terutama bisnis kita untuk bisa survive dan untung pada kondisi ekonomi sekarang. Ya, di mana kita harus banyak terobosan ngesip ya Bang ya? Ya, jadi dengan kondisi seperti itu, jadi biaya untuk delivery juga akan bisa lebih murah, customer juga akan jauh lebih diuntungkan. murah. Ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana bisnis ini di komersial transport ini kita bantu, bukan saja pengusahanya, tetapi end usernya juga customer juga terbantu karena bisa turun harga deliverynya. Gitu Bang. Ya, keren. Jadi, waduh, saya kalau ngelihat ini memang banyak terbuka pikiran kita ya Bang. Banyak terbuka pikiran kita. Terima kasih. Ya. Tapi Abang kalau tadi ada janji mau bawa saya ke pabrik ya. Kalau enggak ya Abang ceritakan hoak aja itu semuanya. Betul juga Bang. Jadi kalau saya cerita begini nanti dibilang omong-omong. Seeing is believing lah. Seeing is believing. Ya, jadi tinggal Abang dan tim atur. Siap. Kita siap untuk membawa tour di pabrik kita di Cikande. Dan satu kebanggaan bahwa DFSK itu ternyata adalah pabrik mobil Cina di Indonesia pertama. Kita bangun pertama sekali. Dan itu memang komitmen kita bahwa pembeli kita itu tidak akan menemukan produk yang hit and run. Kita bertanggung jawab. Karena di sini nih. Karena di sini kita investasi bos 150 juta dolar. 150 juta dolar kita invest. Jadi nggak mungkin kita lari. Nggak mungkin. Jadi, masa lari kabur gotok-gotok pabrik. Jadi kita punya jaminan bahwa kita bukan hit and run bisnis. Dan tenaga kerjanya lokal ya Bang? Oh lokal. Jadi Bang di sana itu memang dulu waktu bangun pabrik saya ikut Bapak. Saya bilang ke kepala pembangunannya, tolong usahakanlah yang di hire itu SMK. Terutama kita training nggak apa-apa lebih mahal. Tetapi SMK ini kalau boleh kita training dia bisa bekerja. Dan kebanyakan wanita memang. Oh iya? Karena operate komputer untuk robotik kita karena itu 4.0. 4.0. Jadi sebagian dari robotik. Kalau Bang fully robotik. Kalau aku tanya apa supply chain-nya, apakah cukup banyak komponen dari lokal Bang? Kita sekarang ini umumnya body, baterai di sini. Jadi lokal ya. Main part. Kalau untuk listrik itu kita hampir 40-45% di sini kok. Sini. Kalau ngomong TKDN udah berapa nih Bang ya? Itu 40-45% kita sudah. Wow. Sudah di sini. Kalau listrik ya. Kalau listrik ya. Kalau internal combustion karena main engine itu kita harus masih bawa dari sana. Kita nggak punya pabrik engine block di sini. Nggak punya. Oke. Ada lagi yang Abang mau sampaikan supaya orang paham satu tentang mobil listrik sebenarnya sangat aman, sangat murah, betul ya Bang ya? Betul. Ya dan biaya operasi pun sangat rendah. Biaya operasi pun sangat rendah. Apalagi sekarang harga mobil listrik itu sangat kompetitif juga ya Bang? Nah sekarang ini beda dengan 2 tahun yang lalu. Betul. Sekarang ini harganya itu sudah sangat kompetitif, artinya terjangkau lah. Jadi nggak lagi seperti dulu kan mobil listrik itu sudah masih mahal. Jadi memang satu hal yang pasti kita pahami semua bahwa membawa mobil listrik ini tidak seperti mobil biasa karena ini ditekan pedalnya langsung lari aja. Lari ya. Nah, ini harus hati-hati. Ada yang bilang kayak bom bongkar gitu. Jadi memang budaya membawa mobil ini harus berubah. Ini masalah kebiasaan. Kebiasaan. Nah, itu memang. Itu aja Bang. Yang lain sih saya lihat dari sisi investasi awal pun sudah kompetitif, murah, apalagi operasi transport dan perawatan. Memang ada satu pertanyaan orang mengenai harga jual setelah resale price. Resale price. Ya. Begini, dulu juga orang takut mengenai resale price. Sekarang saya nggak bisa katakan resale price karena baru 2 tahun belum ada orang jual. Tetapi seperti tadi kita sampaikan, kalau memang sudah kira-kira merasa bahwa ini ya bicara dengan kita. Kita akan bantu untuk mengestimasi berapa resale price yang baik untuk mereka. Apalagi kalau dia mau ditukerin dengan
produk kita yang baru ya Bang? Ya, itu sudah lebih baik. Kita akan berikan diskon yang seperti tadi. Bang Alex, ada satu lagi nih. Dulu ada satu anggapan ya. Kalau jaminan baterai itu katanya melekat ke nama orang, bukan melekat ke mobilnya. Jadi kalau pemiliknya ganti, jaminan baterai tidak ada. Ini benar atau enggak sih? Oh enggak, kita harus ke mobilnya lah. Ya. Memang itu anggapan itu sempat ada loh. Enggak. Itu betul memang. Ya. Jadi kita melekat ke mobilnya. Ya. Bukan ke orang ya. Nanti orangnya meninggal. Iyalah. Oh iya. Masa dibawa ke kuburan? Bawa ke kuburan kan enggak gitu. Jadi itu tapi ini mungkin ada akal. brand lain mungkin ya. Kita nggak usah sebut kali. Nggak usah. Ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa jaminan baterai itu melekat ke mobilnya, bukan orangnya. Ya, bahwa orangnya nanti berganti, ya berganti gitu. Ya. Gitu, ya, saya dulu sempat dibilangin, hati-hati loh. Gitu. Teman saya ada yang sempat komplain, dia beli mobil, habis itu tinggal separuh harganya, karena dia bilang gitu. Mungkin untuk brand itu kali ya, saya nggak tahu. Dia bilang karena jaminan baterainya hilang. Oh, enggak lah. Jadi di sini tidak? Enggak lah, kalau dia meninggal mau kemana? Nah, iyalah, aku bilang. Makanya nggak boleh meninggal kalau gitu. Ya enggak lah. Enggak masuk akal lah seperti itu. Enggak masuk akal lah. Enggak lah. Kita ikut mobil. Oke. Nih, clear ya. Jadi udah kita jawab semua isu. Isu kalau jaminan baterai ikut orang pemilik, nggak benar. Isu kalau meledak itu nggak benar. Kecil banget kasusnya. Ya, isu apa lagi nih? Isu listriknya baterainya rawan rusak, enggak juga. Dan dijamin ya Bang? Kita jamin. Ya. Kita jamin. Apalagi? Oke, plan ke depan apa Bang? Plan ke depan, jadi setelah nanti launching, ada series i3 tadi. i3 itu adalah SUV yang untuk generasi Gen Z. Nah, ke depan ini kita mau membawa satu tipe namanya Aito. Aku udah lihat di Cina. Nah, Aito itu keren kali. Itu adalah autonomous drive. Itu premium ya? Premium. Itu premium. Jadi ke depan mungkin 2 tahun ini kita akan launching itu, dan juga kita akan buat Indonesia itu sebagai pusat produksi Aito untuk negara lain. Oh iya? Itu rencana kita. Enggak sekedar impor ya? Enggak sekedar untuk Indonesia saja, tapi Aito untuk negara lain kita rencana mau produksi di Indonesia. Ya, saya bersaksi lah. Saya 7 kali udah ke China. Tiap kali masuk mall, di depan pasti ada showroom Aito. Wah, keren banget Bang. Jatuh cinta kita. Ya. Tapi harganya juga. Iya, premium. Iyalah. Ada uang, ada barang lah. Nah, gitu. Ya, betul ya kan. Tapi 2 tahun lagi kita rencanakan seperti itu. Kita akan produksi di sini untuk market Indonesia dan market untuk ekspor lain. Autonomous itu pengertiannya dia auto drive. Autonomous drive artinya dia bisa nyetir sendiri. Jadi kita masukin rumah abang di mana gitu. Kita programkan semua, kita tidur nanti dia jalan. Misalnya di Medan Baru, jalan lah dia. Kau lihat ke sana. Wah, luar biasa. Teknologi dari kemajuan China luar biasa. Oke Bang, terima kasih. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Jadi saya tunggu undangannya. Saya kira saya sangat mengharapkan kapan Bang Helmi ada waktu kita ke pabrik, biar pemahaman itu komprehensif dengan melihat pabrik. Saya senang karena tidak cuma jual di sini, tapi pabriknya ada di sini, menyerap kandungan lokal dan menyerap tenaga kerja dan melakukan transfer knowledge dan transfer teknologi. Betul ya Bang? Gini Bang, ini mau saya sampaikan, maaf. Kalau di pabrik kita, kalau pabrik lain mungkin abang nggak boleh bawa video segala macam. Saya bilang, Masio kan datang, boleh nggak kami video Pak? Kamu bawa aja videomu semua, kau videokan saja semua. Biar kau pelajari. Jadi nggak ada rahasia, maksud saya. Itu namanya transfer knowledge dan teknologi ke mereka. Jadi nggak mungkin saya rahasiakan ke abang nanti. Abang mau video-videokan, silakan. Bang, kalau kau bawa murid-muridku untuk visit, boleh Bang? Banyak sekali. Senang sekali. Kenapa begitu? Itu induce mereka untuk bisa inspire mereka melakukan inovasi. Jadi pabrik kita itu bukan pabrik rahasia gitu, bukan. Enggak semua perusahaan bisa begitu loh. Saya ini udah masuk ke barangkali 7-8 perusahaan di China. Enggak semuanya mau membuka dapur istilahnya Bang ya.
kita buka. Kita buka. Hanya untuk supaya generasi bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda, belajar. Ya, jangan cuma ngecam-ngecam, ngeluh-ngeluh, belajar. Ya, China hebat itu karena mereka belajarnya panjang dan luar biasa serta kerja keras. Ya, oke, terima kasih Bang. Baik. Sukses. Terima kasih ya. Bang. Terima kasih. Itulah apa wawancara saya dengan CEO ya dari Sukonindo Automobile ya, Bang Alexander Barus. Ternyata tamatan luar negeri ya. Kita jumpa lagi dalam topik selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.